sekarang kita akan membuat API di dalam customer untuk create datanya ya. Jadi di sini di dalam DTO kita akan bikin satu DTO namanya adalah create customer request. Struct ada kode yang pertama string JSON. Lalu yang kedua ada name ya, string JSON. Kayak gini. Terus kita pergi ke domain customer. Di sini kita akan bikin satu interface lagi atau satu method di dalam interface customer service yaitu create ya. JTX context lalu requestnya apa, lalu dari DTO create customer request, lalu errornya apa ya. Jadi di sini di dalam internal service customer kita perlu mengimplementasikan metode tadi ya. C customer service lalu create JTX context request dari DTO create customer lalu error. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita perlu satu library lagi ya teman-teman ya untuk melakukan validasi ya. Jadi di sini kita akan ambil dari github.com go playground validator, kita pakai V10 ya. Kayak gini. Oke. Lalu di dalam create customer request kita akan tambahkan satu tag yang namanya validate ya. Required. Lalu validate-nya adalah required. Oke. Nah, di sini kita akan nanti validasinya di dalam API layer ya, jadi nggak di sini. Jadi di sini kita akan bikin customer aja, lalu domain.customer ID-nya kita akan ambil dari UID new string. Lalu namanya kita akan ambil dari request name. Lalu kodenya kita akan ambil dari request kode. Gini ya. Lalu created add-nya kita akan ambil dari SQL null time, validnya true, lalu time-nya adalah now gini ya. Nah, oke. Lalu jangan lupa kita disimpan saja ya. Jadi di sini ada c.customer repository lalu save customer gini ya. Jangan lupa ini adalah pointer set, itu kita pasting JTX gini. Nah, oke. Lalu di sini untuk ngelakuin validasi ya, validator kita akan bikin satu directory untuk util ya. Di sini saya pengen bikin namanya adalah validation ya. Kayak gini. Jadi sederhana aja ya, misalnya kayak gini. Validate gini lalu tni lalu nanti akan diisi dengan data ya. Kita akan mengembalikan errornya. Errornya kita akan ambil map string gini ya. Validate tni. Lalu di sini gampang aja, jadi nanti kayak gini, lalu validator.new, lalu struct data gini, lalu kita juga akan mengumpulkan error fieldnya ya. Jadi result map string gini, lalu kita akan melakukan looping untuk rank errornya ya. Validator.validation error. Tapi sebelum itu kita harus pastikan dulu ya errornya itu nggak sama dengan nil untuk mencegah null pointer. Nah, kayak gini. Lalu restnya kita akan isi dengan struct field, boleh. Lalu v error ya, kayak gini aja, sederhana aja ya. Tinggal kita return restnya, kayak gini. Oke, lalu kita pergi ke internal API customer. Kita akan mengimplementasikan yang di sini ya, yang di validate ini. Jadi di sini saya akan bikin satu metode baru, namanya adalah CA customer API lalu create ya. JTX fiber JTX akan mengembalikan error seperti biasa. Lalu kayak biasa ini saya copy aja yang di atas ya. Ini lalu kita akan bikin DTO create request. Kita akan melakukan parsing ya. Jadi di dalam fiber itu udah ada metode bawaan ya, jadi ctx.bodyParser ya, kayak gini. Lalu kita arahkan ke pointer request, kita cek tidak sama dengan nil. Nah, kayak gini.
Jadi kalau di error, maka akan masuk ke sini ya, sederhananya begitu. Kalau di error ya udah, kita bisa lempar aja dengan send status HTTP unprocessable entity. Kayak gini aja ya. Nah, di sini tinggal kita bilang ada files ya. Ada error yang didapatkan dari hasil validasi ya. Jadi di sini util.validate. Kita validate request kita. Kalau tidak sama dengan nil filenya, nah ini harusnya fail ya. Ini. Atau boleh juga pakai ini aja deh, length ya. Length lebih dari 0. Maka di sini tinggal kita bikin ctx statusnya adalah http bad request ini. Lalu JSON util atau dto.create response error harusnya ya. Coba kita tambahkan lagi di sini error with data. Nah, kayak gini ya. Data map string sini, lalu seperti ini, lalu seperti ini, lalu data. Nah, kayak gini ya. Jadi error data, errornya adalah validation failed, lalu diambil dari file. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil error gini ya, seperti biasa, ca.customerservice create c lalu request. Kalau dia tidak sama dengan nil, artinya ada kesalahan di dalam service, kita tinggal kembalikan saja error yang 500 ya, internal server error. Dengan error JSON-nya diambil dari dto.create response error seperti ini. Tinggal kita kembalikan kalau berhasil ya. Statusnya adalah http created, lalu JSON-nya dto.create response success, kayak gini aja. Oke, gampang ya. Jadi di atas ini kita tinggal bikin endpointnya app.post customer ca.create seperti ini. Oke, tinggal kita coba rerun saja ya. Oke, saya sudah buka di Postman, tinggal kita buka aja di Postman kita. Lalu bodinya tadi yang kita punya ya, saya coba isikan kosong saja. Ini. Nah, dia post ya harusnya. Nah, dia kena error kayak gini ya, kode dan name, lalu dibilang bahwa file on required tag ya. Jadi seperti ini. Kita juga bisa melakukan custom data kayak gini ya. Jadi kita bisa melakukan custom tulisan kayak gini. Jadi caranya gampang banget ya. Kita misalnya di sini di validation kita bikin misalnya translate tag ya. Bisa aja. Jadi fd validator.field error gini. Kita akan kembalikan sebuah string. Kita akan switch saja ya. Switch untuk fd.tag-nya ya, atau actual tag ya. Actual tag. Case-nya kalau dia required, kita akan return fmt sprint app misalnya, lalu bilang field as wajib diisi gini ya. fd.struct field. Tinggal kita return saja validasi gagal ya, kalau dia memang tidak ketemu nih. Secara default kita akan isi itu. Jadi di sini translate tag tinggal kita passing saja v-nya. Jadi kalau kita coba rerun, kita coba balik lagi ke sini, kita coba send. Nah, sekarang kayak gini. Field kode wajib diisi, field name wajib diisi. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba create ya. Di body ini kita bikin kodenya adalah M0002. Lalu namanya adalah Heru Budi. Ini coba kita send, created dan sukses. Sekarang kita coba lihat di DB. Nah, muncul ya Heru Budi. Lalu created add-nya, lalu updated add-nya, deleted add-nya juga sudah dibuat ya.